Selamat siang. Siang, Bu. Siang, Siang. Siang, Ibu. Siang, Ibu. Ya. Pada di mana? Di rumah ya? Iya, Iya, Bu. Ibu. Iya. Bu. Posisinya sudah pulang ke daerah masing-masing? Belum? Masih di Makassar? Udah di daerah, Bu. Luar daerah ya. Kebanyakannya di mana? Pada kebanyakannya udah pulang ya? Di rumah, Bu. Sebagian Iya, pulang, Bu. sebagian belum. Oke, untuk minggu ini, lebih tepatnya hari ini, saya adakan cuma satu kelompok saja ya. Karena saya, tapi ini temannya baru 47 orang. 49 orang, 50, nggak apa-apa ya. Silakan kelompok 11. Kelompok 11, kelompok 1. 1, Bu. Silakan. Maaf sebelumnya, Bu. Mungkin saya tunggu dulu temanku, Bu, baru mau masuk. Oke. Saya lihat di email saya sudah ada 1-2 kelompok yang selesai reviewnya sesuai dengan materinya ya. Rajin sekali mereka, saya nggak tahu, saya lupa tadi kelompok berapa. Padahal ini deadline-nya sebenarnya akhir of May sih. Deadline-nya, tapi ada 1-2 kelompok lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan presentasi tentang manajemen strategik. Pertama-tama, tak lupa pula kita kirimkan tes 1. Halo. Kedengaran, Jayat? Ya, mohon maaf Bu, lagi apa itu? Kamu oke. Ya, mohon maaf teman-teman ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dialah yang telah memberi kita kesehatan sehingga kita bisa presentasi hari ini. Dan terlebih pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad SAW
yang telah membawa kita dari zaman kebiadaban menuju zaman peradaban seperti sekarang ini. Sebelum itu, pertama saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota kelompoknya. Saya sendiri Muhammad Rian Hidayat sebagai moderator. Ada Irmawati, Tri Anggreni Hairuddin, Andika Ratunisa, Puput Amelia Darmayanti, Nurul Jirana. Dia sebagai pemateri. Langsung saja saya berikan ke teman-teman untuk membacakan materi yang pertama. Baiklah, membacakan Untuk saudari saudari Tri Anggreni, silakan. Baiklah, terima kasih. Saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu employee welfare atau kesejahteraan karyawan. Menurut Andre Ipsikulu, employee welfare is remuneration received by workers in forms other indirect wages or salaries, yaitu kesejahteraan pekerja adalah balas jasa yang diterima pekerja dalam bentuk selain upah atau gaji langsung. Selanjutnya, menurut Mutiara Pengabdian, employee welfare is known as benefit fit in class all types of hours in the form of money that are not paid directly to employees, yaitu kesejahteraan karyawan dikenal sebagai tunjangan yang sesuai mencakup semua penghargaan berupa uang yang tidak dibayarkan langsung kepada karyawan. Selanjutnya yaitu employee welfare program atau program kesejahteraan karyawan. Yang pertama yaitu welfare programs are material and non-material compensation, or it can be called compensation, yaitu program kesejahteraan adalah kompensasi material dan non-material atau bisa disebut kompensasi. Selanjutnya yang kedua yaitu welfare programs in addition to money can also be given in the form of allowance, yaitu program kesejahteraan selain uang juga dapat diberikan kepada bentuk tunjangan. Selanjutnya yang ketiga yaitu bonuses are often called intensive, which are considered as compensation in the form of money, yaitu bonus disebut intensif yang dianggap sebagai kompensasi dalam bentuk uang. Sekian. Untuk materi selanjutnya mengenai Employee Welfare Program, mengenai Employee Welfare Goals and Benefits, di mana di sini menurut Mukijat ada dua tujuan program kesejahteraan, yaitu ada pada tujuan dari for company and untuk for employees. Terus yang pertama itu mengenai bagi perusahaan, di mana untuk perusahaan di sini mengurangi perpindahan dan kemungkinan, meningkatkan semangat kerja pegawai, menambah kesetiaan pegawai terhadap organisasi, menambah peran, mengurangi pengaruh serikat, dan meningkatkan kesejahteraan pegawai. Nah, untuk bagi pegawainya sendiri, yang pertama itu memberikan kenikmatan dan fasilitas dengan cara lain, terus memberikan bantuan dalam memecahkan suatu masalah, menambah kepuasan kerja, membantu kepada kemajuan perseorangan, dan memberikan alat untuk menjadi lebih mengenal pegawai lainnya, mengurangi perasaan tidak aman. Next. Nah, selanjutnya mengenai kinds of welfare. Nah, di sini untuk jenis kesejahteraan menurut Ishak 2003 ada dua jenis. Yang pertama itu kesejahteraan langsung dan kesejahteraan tidak langsung. Nah, untuk kesejahteraan langsung ini merupakan penghargaan yang berupa gaji, upah yang dibayar secara tetap berdasarkan tenggang waktu yang tetap dan insentif. Adapun yang termasuk dari kesejahteraan langsung yang ada gaji, upah insentif, ada bonus, dan untuk kesejahteraan tidak langsung ini menurut Nawawi sendiri pada tahun 2001 merupakan program pemberian penghargaan atau ganjaran dengan variasi yang luas sebagai bagian keuntungan organisasi maupun perusahaan. Nah, untuk menurut Handoko di sini 2001 menggolongkan kompensasi tidak langsung menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu pembayaran upah untuk waktu tidak bekerja atau time of benefit,
kemudian ada perlindungan ekonomis terhadap bahaya, dan yang terakhir itu ada program pelayanan karyawan. Baik, materi selanjutnya yaitu various kinds of employees, artinya macam-macam karyawan. Yang pertama itu in-office facilities atau fasilitas di dalam kantor. Dengan tersedianya fasilitas seperti air minum, peralatan kerja, sanitasi, kantin, klinik, klinik kesehatan, dan tindakan keselamatan. Selain itu, adanya housekeeping atau pembentukan komunitas kerja, kemudian fasilitas olahraga dan arena bermain. Yang kedua, fasilitas outside the office, yaitu fasilitas di luar kantor mencangkup fasilitas yang bisa didapatkan karyawan di luar kantor seperti pinjaman, asuransi pendidikan, asuransi ketenagakerjaan, rekreasi, komunikasi, transportasi, bahkan rumah. Kemudian yang ketiga yaitu paid leave atau cuti berbayar, di mana pemerintah telah mengatur beberapa hak cuti karyawan yang harus diakomodasi oleh perusahaan. Di masa cuti tersebut, perusahaan harus tetap memberikan upah kepada karyawan. Hak cuti tersebut misalnya untuk izin sakit, cuti melahirkan, cuti haid, cuti kemalangan, dan sebagainya. Di luar aturan yang diberikan pemerintah, beberapa perusahaan juga memberikan jatah cuti lainnya seperti cuti setengah hari. Yang terakhir yaitu bonus and salary increase atau bonus dan kenaikan gaji, di mana perusahaan juga dapat memberikan bonus tahunan dan kenaikan gaji sebagai bentuk kesejahteraan pegawai. Kemudian faktor and effect well-being, yaitu faktor yang mempengaruhi kesejahteraan. Yang pertama, faktor affecting employee welfare, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan karyawan, yang mempengaruhi hubungan antara karyawan dengan karyawan meliputi seperti gaji dan upah yang baik, good salary and wage. Kemudian gaji bisa dipakai untuk kebutuhan psikologis dan sosial. Yang kedua, workers and compact, yaitu rekan kerja yang kompak, di mana keinginan ini merupakan cerminan dari kebutuhan sosial. Seseorang karyawan mungkin berkeberatan untuk dipromosikan hanya karena tidak menginginkan kehilangan rekan kerja yang kompak. Kemudian safe, comfortable, and attractive working condition, di mana kondisi kerja yang aman, nyaman, dan menarik. Kondisi kerja yang aman berasal dari kebutuhan akan rasa aman, di samping itu juga tempat kerja yang nyaman dan menarik. Kemudian employee welfare factor, the relationship between employees and management, yaitu faktor kesejahteraan karyawan yang mempengaruhi hubungan antara karyawan dengan pimpinan. Yang pertama yaitu pimpinan yang adil dan bijaksana, di mana pimpinan yang baik menjamin bahwa pekerjaan akan rekan kerja akan tetap bisa dipertahankan. Demikian juga pimpinan yang tidak berat sebelah akan menjadi ketenagaan kerja. Kemudian kedua, melengkapi para karyawan dengan sumber dana yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya. Yang ketiga, yaitu mengkomunikasikan kepada karyawan tentang apa yang diharapkan dari mereka. Kemudian memberikan penghargaan untuk mendorong kinerja
dan uraian tentang teori kesejahteraan karyawan di atas, maka dapat dalam hal ini kesejahteraan karyawan yang dimaksud adalah yang pertama keamanan, yang kedua kesenangan, yang ketiga kemakmuran, di mana keamanan ini meliputi rasa aman terhadap suasana kerja, pemberian jaminan, asuransi, dan pelayanan usaha kesehatan. Yang dimana yang kedua yaitu kesenangan, di mana kesenangan meliputi pemberian waktu rekreasi bersama, pemberian cuti, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu kemakmuran, di mana meliputi pemberian gaji yang sesuai, pemberian tunjangan kepada karyawan, atau kantin bagi karyawan, pemberian seragam kerja kepada karyawan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Iya, silakan untuk pemateri selanjutnya. Ya baik, saya ambil selanjutnya strategi for employee health and welfare, di mana strategi untuk kesehatan dan kesejahteraan karyawan. Yang pertama yaitu memberi pekerja lebih banyak kendali atas bagaimana mereka akan melakukan pekerjaan mereka. Yang kedua, tingkat stabilitas jadwal pekerja. Yang ketiga yaitu beri karyawan lebih banyak fleksibilitas tentang kapan dan di mana mereka akan bekerja. Dan yang keempat, memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengidentifikasi dan memecahkan suatu masalah yang ada di tempat kerja mereka. Selanjutnya, yaitu what makes welfare important to the company, yang dimana apa yang akan membuat kesejahteraan penting bagi suatu perusahaan. Yang pertama yaitu apa yang mempertahankan karyawan yang kompeten dan mengurangi tingkat pengunduran diri mereka. Yang kedua, membayar upah yang layak kepada karyawan dapat meningkatkan suatu penjualan. Yang ketiga, kesejahteraan karyawan yang mempengaruhi branding pemberi pekerja. Yang keempat, meningkatkan moral karyawan. Dan yang kelima, meningkatkan produktivitas dan kehadiran karyawan. Saya kembalikan kepada moderator. Iya, terima kasih telah membacakan materinya. Selanjutnya Nurul Jirana untuk membacakan materi yang terakhir. Baik, terima kasih. Selanjutnya, the relationship between welfare program and employee moral, yaitu hubungan antara program kesejahteraan dan moral karyawan. Menurut Strauss and Schales, bahwa majikan menyediakan pihak pinggiran untuk meningkatkan semangat kerja karyawan, untuk memenuhi tanggung jawab sosial mereka, dan untuk membuat tenaga kerja mereka lebih efektif. Yang kedua, menurut Hasibuan, materi pertemuan dan kebutuhan material dapat meningkatkan semangat kerja. Yang ketiga, pelaksanaan program kesejahteraan karyawan merangsang untuk memaksimalkan kualitas dan kuantitas kerja sehingga terjadi hubungan interaksi yang saling menguntungkan antara perusahaan dengan karyawannya. Dari program kesejahteraan karyawan merangsang untuk memaksimalkan kualitas dan kuantitas pekerjaan sehingga terjadi hubungan interaksi yang saling menguntungkan antara perusahaan dan karyawannya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih semuanya telah membacakan materi. Selanjutnya kita lanjut ke sisi tanya jawab. Ada berapa pertanyaan ini yang diberikan, Bu, atasnya untuk setiap kelompok? Boleh 3 atau 4 pertanyaan saja. Silakan yang mau Oh iya. bertanya. Oke. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Untuk sesi pertama kita berikan 4 pertanyaan.
Ada yang mau bertanya atau memberi saran? Oke, boleh saya yang bertanya? Oh iya Bu, silakan. Tadi kan ada yang sebelumnya tentang the factors of affecting employee welfare, right? And then you say like the fair and wise employers atau pemimpin leaders. Nah, pasti kalau kita di suatu perusahaan kan pasti ada yang leadernya itu unfair atau kita sebut toxic environment ya. Nah, bagaimana karyawan atau employee menyikapi hal itu? Ya, seperti itu. Dan mungkin pertanyaan kedua adalah what the measure of cause of the stress of in the workplace? Apa yang membuat karyawan itu kan banyak ya karyawan yang absen gitu ya karena dia tahu nih lingkungan dari perusahaan tersebut ini kurang nyaman ya. Jadi the measure of the cause of the stress in the workplace itu apa aja? Boleh? Tapi Bu, untuk pertanyaan pertamanya itu tentang pemimpin yang toksik ya Bu? Ya, pemimpin yang kan tidak selamanya ini kita manusia, tidak selamanya itu pemimpin bijaksana. Ada pasti pemimpin-pemimpin yang kurang bijaksana, fair atau wise ke employee-nya. Nah, kira-kira untuk employee-nya itu menyikapinya seperti apa? Pasti di sebuah perusahaan itu pasti ada konflik ya, baik sesama employee to employee atau employers to employee atau employee to employees, employers to employee. Ya. Boleh? Dijelaskan kepada saya. Silakan. Pertanyaan berikutnya. Ya. Terima kasih banyak Bu atas pertanyaannya. Ada lagi yang ingin mau bertanya? Teman-teman, siapa? Saya Nafisa. Siapa? Saya. Oh iya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Nafisa Ranasaki dari perwakilan dari kelompok 5 ingin bertanya. Bagaimana tindakan perusahaan jika ada beberapa karyawan yang komplain merasa tidak adil atau tidak sejahtera selama kerja di perusahaan tersebut? Terima kasih. Oke, sama-sama. Bisa minta tolong untuk dicantumkan kembali pertanyaannya di kolom chat biar memudahkan kami untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Ibu, bisa diulang pertanyaan yang kedua, Ibu? What's the major cause of the stress in the workplace? Kan pasti banyak karyawan tuh yang absen karena lingkungannya mungkin ya atau ada konflik-konflik. Nah, major apa saja tuh yang cause of the stress in the workplace? Ya. Tapi moderator, mungkin Ya. Kenapa mungkin saya Saudari Irma? bisa kasih tanggapan sedikit mengenai pertanyaan Ibu yang pertama yang tentang pemimpin yang toksik. Bagaimana employee menghadapi pemimpin yang toksik? Oh iya, silakan. Saya persilakan Saudari Irma untuk memberi tanggapan. Ya, terima kasih banyak sebelumnya. Mungkin jawaban saya kurang tepat. Kalau menurut saya sendiri, bagaimana employee sendiri menghadapi atasan yang toksik? Di sini kan seharusnya atasan itu atau bos yang seharusnya jadi panutan dari karyawan, tetapi bisa jadi membuat karyawan tidak nyaman dan terus membuat karyawannya terus merasa bersalah dan menjadi sasaran biasa dari pemimpinnya. Nah, kalau dari saya sendiri, bagaimana employee menghadapi tersebut? Yang pertama itu
mungkin mencoba untuk membangun komunikasi dengan atasan. Nah, di sini kan atasan itu biasanya selalu sensitif kalau mengenai dengan atasan toksik. Nah, di sini jika atasan kita sulit diajak komunikasi, mungkin hal yang pertama kita bisa ambil yaitu tanyakan sebanyak mungkin tentang sampai mana sampai mana pekerjaan yang dia harapkan dari kita. Dan mungkin kita coba bangun komunikasi dan tatap muka ketimbang lewat chat eee, atau berkomunikasi secara online. Nah, yang kedua dari saya itu mungkin dari karyawan sendiri mungkin bisa memfokuskan diri dari pekerjaannya. Maksudnya di sini tetap fokus pada apa yang atasan berikan pekerjaan atau berikan tanggung jawab kepada kita, sehingga ketika pekerjaan kita bagus, maka atasannya juga ikut